Bab 2261. Son menghela napas sambil duduk berhadapan dengan Roland, yang sedang diperhatikan oleh orang lain. Pada titik ini, apakah kau menyesalinya? Roland tertawa getir. Kemudian ia menundukkan kepala dan memegangi rambutnya, enggan menatap Son. Apa gunanya membicarakan penyesalan sekarang? Mau aku menyesalinya atau tidak, itu tidak mengubah apapun. Ketidakpeduliannya membuat produser itu marah, dan ia tiba-tiba berdiri. Jadi begini sikapmu. Apa kau masih berpikir kau bersikap mulia dengan berkorban demi cinta? Roland mengangkat kepalanya dengan lesu, matanya merah. Kita sudah sampai pada titik ini, apalagi yang bisa saya lakukan? Katakan padaku. Lukas tidak peduli dengan hubungan antar orang-orang ini. Dia sudah sangat tidak sabar dengan obrolan mereka. Siapa dalangnya? Mungkin dakwaan Anda bisa diringankan jika Anda memberi tahu kami. Suaranya yang dingin hampir membuat Roland menggigil. Saya sarankan Anda untuk tidak mempermainkan saya. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya punya banyak cara untuk mencari tahu tentang wanita yang Anda coba sembunyikan. Nama Tracy hampir terucap dari bibir Roland. Meskipun dia tidak mengatakannya, Son dan produser sangat menyadari bahwa hanya Tracy yang bisa membuat Roland bertindak gila seperti itu. Namun, Roland tetap keras kepala dan bungkam. Dia telah berbuat banyak untuk Tracy, dan hubungan mereka akan rusak tak dapat diperbaiki jika dia membongkar rahasianya pada saat kritis itu. Lukas tak kuasa menahan rasa jijik terhadap pria yang lemah dan bodoh itu. Tak heran Tracy bisa memanipulasinya dengan mudah. Lukas juga akan mudah mengendalikan pria seperti Roland jika dia adalah Tracy. Tracy tidak perlu menawarkan imbalan kepadanya, namun Roland dengan rela memainkan peran sebagai pelayan yang setia. Siapa yang tidak akan memanfaatkan hal itu? Sebelumnya, di gunung, Roland berteriak dan menyalahkan Tracy atas segalanya. Setelah tertangkap, dia tiba-tiba bertindak seperti seorang romantis, dengan keras kepala menolak menyebut namanya. Sungguh menggelikan. Kau pikir wanita itu akan merasa kasihan padamu saat dia tahu kau telah tertangkap? Tanya Lukas dengan nada mengejek. Sekalipun Roland dengan keras kepala menolak untuk mengungkapkan namanya, Tracy tidak akan mempercayainya lagi. Dia memiliki banyak keinginan, dan mengorbankan Roland adalah harga kecil yang harus dibayar. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Bahkan, tanpa dia, itu hanya satu rintangan yang berkurang. Hanya Roland yang masih berharap Tracy akan menoleh dan menatapnya. Karena itu, dia dengan keras kepala menolak untuk menyebutkan nama Tracy, tidak peduli seberapa keras Lukas mencoba membujuknya. Akhirnya, Lukas mengangguk. Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menjaga mulutmu tetap tertutup. Dia tidak ingin membuang-buang tenaga lagi. Karena dia tahu siapa dalangnya, sisanya akan mudah. Ada begitu banyak anggota kru yang hadir pada hari melodi tenggelam, jadi Lukas yakin dia akan dapat menemukan beberapa jejak kesalahan Tracy. Terlebih lagi, mereka memiliki seorang saksi, dan saksi itu adalah Penny. Monica menemani Penny ke rumah sakit, dan saat ia menatap temannya yang tak sadarkan diri, ia menyesal tidak menyelidiki lebih lanjut ketika pertama kali merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikirnya. Meskipun Penny enggan melibatkan Monica, itu akan lebih baik daripada membiarkan dirinya menanggung tekanan yang sangat besar sendirian. Pada akhirnya, dia menjadi sasaran Roland dan hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, pemeriksaan dokter tidak mengungkapkan masalah serius, hanya kelelahan yang dikombinasikan dengan syok berlebihan, yang menyebabkan dia pingsan. Beruntung juga dia bertemu Roland dan bukan Tracy. Tracy jauh lebih kejam daripada Roland. Di lokasi syuting, Lukas didampingi anak buahnya, dengan paksa mendobrak pintu ruang ganti Tracy. Sangat mungkin bahwa apa yang Melody kira sebagai rumput laut yang melilit kakinya pada hari ia tenggelam sebenarnya adalah Tracy yang menggunakan tali untuk menariknya ke bawah. Bab 2262. Hanya tali yang bisa membuat Melody memiliki ilusi seperti itu. Mereka mencari kemana-mana, membalikkan segala sesuatu, tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini membuat Son tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Roland, apakah kau membantunya membuang senjata pembunuhan itu? Roland yang tadinya putus asa tiba-tiba merasa lega.
Ia melirik ruang ganti tempat ia dan Tracy sempat beristirahat dan tertawa bodoh. Kalian terlalu meremehkan saya. Menangani senjata pembunuh adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayakan itu kepada saya? Tracy adalah tipe orang yang sangat berhati-hati dan hanya mempercayai dirinya sendiri. Tepat ketika mereka sedang memikirkan apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya, Tracy tiba-tiba muncul di pintu ruangan mengenakan mantel. Matanya berbinar-binar saat melihat Lukas. Namun, senyumnya memudar ketika melihat semua orang menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Ada apa, Tuan Son? Tidak pantas datang bersama sekelompok orang ke ruang ganti seorang aktris muda larut malam seperti ini, kan? Tracy tampak cukup mengintimidasi dengan tangan di saku dan separuh wajahnya tersembunyi di kerah mantel hitamnya. Kau benar, tidak pantas bagi kami untuk datang ke sini, tetapi ceritanya akan berbeda jika aktris yang dimaksud adalah tersangka. Reaksi pertama Tracy, yang mengejutkan, adalah memeriksa ekspresi Lukas. Hati Son mencekam. Mungkinkah dia mengincar Tuan Lukas? Bayangan Melody disakiti olehnya membuat bulu kuduknya merinding. Wanita ini terlalu licik. Seandainya dia tidak ketahuan telah menyakiti Melody, dia mungkin benar-benar meninggalkan kesan baik pada Lukas dengan taktik curangnya. Tersangka apa? Tuan Son, jangan bercanda. Ini sama sekali tidak lucu. Tracy mengangkat alisnya, sama sekali tidak terpengaruh meskipun dihadapkan dengan begitu banyak orang. Son mungkin akan mengagumi keberaniannya jika bukan karena fakta bahwa dia mencoba membunuh Melody. Semakin sering mereka berinteraksi dengannya, semakin mereka merasa sangat terganggu olehnya. Wanita ini tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. Dia bisa menjadi sosok yang benar-benar menakutkan di masa depan jika mereka gagal menemukan bukti yang menghubungkannya dengan kejahatannya. Pipi Tracy memerah, dan dia menatap Lukas dengan malu-malu. Tuan Lukas, apakah Anda juga datang ke ruang ganti saya karena alasan yang sama? Lukas sedang mencari tempat-tempat yang memungkinkan untuk menyembunyikan bukti di ruang ganti. Dia berbalik ketika mendengar wanita itu menanyainya. Untuk apa lagi aku berada di sini? Apakah dia berpikir aku mungkin datang untuknya? Tracy menggigit bibirnya karena frustrasi. Dia tidak tahu apakah Lukas benar-benar tidak mengerti atau hanya berpura-pura tidak mengerti. Sebenarnya apa yang begitu istimewa dari Melody? Tracy tidak mengerti mengapa setiap pria begitu terpikat oleh Melody. Apakah Anda juga mencurigai saya, Tuan Lukas? Saya tidak melakukan apapun. Seru Tracy. Lukas menyeringai. Bagaimana kau tahu kami sedang mencari bukti begitu kau tiba? Kami tidak mengatakan apapun. Wajah Tracy memucat. Dia memang ceroboh. Usahanya untuk menyingkirkan dirinya sebagai tersangka malah berbalik menjadi bumerang. Dia memaksakan senyum. Insiden baru-baru ini di lokasi syuting mungkin satu-satunya alasan Anda datang, kan? Jadi tentu saja saya tahu tentang itu. Lagi pula, saya bagian dari pemeran. Nah, kalau begitu, kenapa kau tidak ceritakan insiden apa yang kau maksud? Apakah kau ada hubungannya dengan itu, Tracy? Tanya Lukas. Ekspresi Tracy berubah muram. Dia benar-benar telah memojokkannya. Bukankah itu insiden di mana Melody hampir tenggelam di laut? Itu menjadi topik hangat di antara kru. Saya pikir itu hanya karena Melody takut air sehingga insiden itu terjadi. Lagi pula, tidak ada yang menginginkan hal-hal berakhir seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Anda untuk menghentikan kami syuting, kan? Tracy berusaha mengecilkan arti penting insiden tersebut, tetapi penyebutannya nama Melody dengan begitu percaya diri, mengingat dialah pelakunya, tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Dia bahkan tidak pantas menyebut nama Melody. Bab 2263. Diam, teriak Lukas, membuat Tracy terkejut dan hampir menjatuhkan sesuatu dari sakunya. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak pantas menyebut namanya, lanjut Lukas. Kata-kata Lukas menusuk Tracy tepat di titik terlemahnya. Dia percaya dirinya memiliki paras dan kemampuan akting yang mumpuni, dan Melody hanya lebih beruntung. Tracy tidak mengerti mengapa dia dianggap kurang pantas. Menurutnya, dia lebih pantas memiliki jutaan penggemar daripada Melody. Bagaimana mungkin aku tidak layak?
Apalagi yang bisa dilakukan Melody selain menciptakan skandal dari waktu ke waktu. Dialah yang sebenarnya tidak layak. Tracy mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Lukas diam-diam melirik saku wanita itu, yang tampak menggembung mencurigakan. Apa yang mereka cari mungkin ada di dalam sakunya. Beraninya orang sepertimu berbicara tentang Melody seperti itu. Apa maksudmu dengan seseorang sepertiku? Bagaimana aku tidak layak? Kau tidak mengerti apa-apa. Jika bukan karena dukungan keluargamu, siapa di industri ini yang mau repot-repot membantunya? Lukas mengabaikan kata-kata Tracy. Dia bertekad untuk menjadi tulang punggung dan pendukung Melody, meskipun itu berarti menghadapi kritik. Memanfaatkan kemarahannya, dia sudah mendekati Tracy. Kau bilang Melody tidak layak, tapi apakah kau benar-benar tidak layak? Son menahan napas. Kenapa? Kenapa Tuan Lukas begitu dekat dengan Tracy? Mungkinkah dia benar-benar tertarik padanya? Bukankah seharusnya dia lebih fokus mencari bukti? Tracy berpikir Lukas benar-benar terpesona olehnya. Dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas perlahan. Tuan Lukas, saya memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada Melody. Berinvestasilah pada saya, dan saya akan memastikan Anda tidak akan menyesalinya. Dia mengulurkan tangannya, hampir mencapai dada Lukas, ketika Lukas meraih tangannya. Lukas tersenyum penuh teka-teki. Ketemu. Tangan satunya lagi meraba saku mantelnya. Wajah Tracy langsung pucat pasi, dan dia berjuang untuk membebaskan diri. Lepaskan aku. Bebaskan aku sekarang juga. Barulah saat itu Son dan yang lainnya menyadari bahwa Lukas berpura-pura merayu Tracy agar dia lengah. Tidak heran sikapnya berubah drastis secara tiba-tiba, dia pasti menyadari ada sesuatu yang tidak beres tentang wanita itu sejak awal. Mengenakan pakaian serba hitam di larut malam, penampilan Tracy sangat berbeda dari biasanya. Ia cenderung mencolok dan menyukai warna-warna cerah. Yang paling penting, tangannya tidak pernah lepas dari saku, yang cukup aneh. Lukas telah merenung sejak saat wanita itu muncul. Apakah wanita yang begitu waspada benar-benar akan menyembunyikan bukti penting di tempat yang tidak dapat dia awasi setiap saat? Lagi pula, jika dia adalah Tracy, dia pasti akan mengawasinya dengan cermat. Menyembunyikannya di rumah juga bukan pilihan yang aman karena dia sibuk berakting di siang hari, dan dia hanya akan merasa tenang jika dia bisa terus-menerus melihatnya. Ditambah dengan gerakannya yang tidak wajar, Lukas menduga bahwa dia mungkin telah menyembunyikan bukti itu di tubuhnya sendiri. Seperti yang diduga, begitu ia meraih saku mantelnya, ia merasakan bentuk kasar tali tersebut, membuat perlawanannya sia-sia. Tolong, dia melecehkan saya. Saya akan menuntut kalian atas pelecehan. Ini tidak adil. Bagaimana bisa kalian semua bersekongkol untuk menindas saya? Teriak Tracy. Ekspresi Son muram, dan gerakannya terhenti. Apakah dia akan menggunakan cara yang sama untuk merugikan tim produksi lagi? Bagaimana dia selalu membuat dirinya menjadi korban? Manuver mental macam apa yang dia lakukan agar bisa bertindak sebagai pihak yang tidak bersalah padahal dia tertangkap basah? Apakah dia pikir kita semudah itu ditipu? Bab 2264. Tracy tidak pernah menyangka akan terjebak di malam yang tenang seperti itu, ketika semuanya tampak sempurna. Semuanya berjalan lancar, dan dia bahkan berhasil mengatasi Roland, hanya untuk kemudian mendapati dirinya terikat bersamanya. Bahkan saat itu pun, dia masih belum sepenuhnya memahami situasinya. Hah, pasti kau tak pernah menyangka akan tertangkap, kan? Ejek Roland. Tracy menoleh dan menatapnya dengan penuh kebencian. Apakah itu kau? Apa kau memberi tahu mereka apa yang kulakukan? Dasar pria hina. Barulah saat itu dia menyadari Roland juga berada di ruang ganti. Lagi pula, dia telah berusaha merayu Lukas, sama sekali mengabaikan keberadaan Roland yang sangat biasa-biasa saja. Roland sangat memperhatikan ekspresi malu-malu di wajah Tracy saat ia menatap Lukas. Itulah seharusnya penampilan seorang wanita di hadapan seseorang yang ia sukai. Sayangnya, Roland belum pernah melihat sisi dirinya yang seperti ini. Ia pasti akan mengabaikan kehadirannya jika Roland tidak angkat bicara. Itu adalah kesadaran yang menyakitkan baginya. Cinta tak berbalasnya, yang berakhir tiba-tiba, membuatnya kehilangan jati diri dan menghancurkan masa depannya. Apa bedanya kalau itu aku?
Mau aku akui atau tidak, kau sudah memutuskan bahwa akulah yang melakukannya. Roland, sebagai orang yang paling mengenal Tracy, memang benar. Bahkan sebelum dia memberikan jawaban, Tracy sudah mengambil keputusan. Sekalipun dia tidak secara sukarela mengungkapkan keterlibatannya, apa bedanya? Hasilnya akan tetap sama. Dia merasa seperti pecundang karena bahkan tidak mampu berurusan dengan wanita dengan baik. Hah, kau tidak berguna. Jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kau pernah menyukaiku. Tracy benar-benar menakutkan ketika dia melepaskan topengnya. Dia tidak mau lagi berpura-pura. Matanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Roland menghela napas dan bertanya padanya, apakah kau pernah menyukaiku, bahkan hanya untuk sedetik? Son menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir Roland sudah tidak bisa ditolong lagi. Bagaimana mungkin dia masih menyimpan dendam seperti itu dari Tracy? Tracy memutar matanya, dan menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik. Kenapa kau tidak bercermin dulu? Kenapa aku, seseorang dengan karir akting yang cemerlang di depanku, tertarik pada pria lemah dan tidak kompeten sepertimu? Meskipun mereka tidak pernah benar-benar bersama, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih memahami satu sama lain. Mereka tahu apa yang paling dipedulikan dan apa yang paling dibenci oleh satu sama lain. Akan menjadi kebohongan jika mengatakan Tracy tidak pernah tertarik pada Roland selama bertahun-tahun ia mengenalnya. Sebelum bergabung dengan perusahaan tersebut, ia bekerja di berbagai tim produksi, namun selalu berakhir dengan peran pendukung. Dia menerima semua tawaran itu karena yakin bahwa bahkan hanya dengan satu kali pengambilan gambar, dia bisa memikat penonton. Namun, siapa sangka bahwa popularitasnya dalam satu kali pengambilan gambar itu justru membuatnya menjadi sasaran aktris papan atas di industri tersebut. Setelah dipermalukan, dia bersumpah untuk membuat namanya terkenal dan membalas semua penghinaan yang telah diterimanya. Saat itu, Roland berada di sisinya. Meskipun dia tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh, dia tetap diam-diam memukuli asisten aktris utama yang telah menghinanya. Namun, tindakan itu justru memicu pembalasan yang lebih hebat. Roland melakukan semuanya demi Tracy. Sejak hari itu, Tracy tidak lagi mentolerir penghinaan. Dia ingin mendaki ke puncak dan melampaui semua orang. Beranjak ke masa depan, aktris utama yang telah mempermalukannya saat itu sudah dipenjara. Tracy tidak mempercayai siapapun di industri ini. Bahkan, satu-satunya orang yang dia percayai adalah Roland, namun dia bukan siapa-siapa. Ketidakmampuannya telah lama memadamkan setiap sedikit pun rasa sayang yang mungkin dimiliki Tracy terhadapnya. Bab 2265. Pada akhirnya, Roland tidak lebih dari sekadar alat yang memudahkan Tracy. Lucas mengemasi barang-barang mereka dan mengirimkannya ke kantor polisi. Para petugas polisi yang pernah berurusan dengan mereka sebelumnya terkejut. Bagaimana mungkin sebuah kru film berulang kali menghadapi insiden seperti itu? Kali ini, mereka bahkan mencoba mengambil nyawa seseorang. Mendengarkan motif dan cara Tracy saja sudah cukup membuat merinding. Sulit membayangkan dia bisa begitu kejam terhadap sesama aktris hanya demi keinginan egoisnya. Bahkan di depan petugas polisi, dia tidak menunjukkan penyesalan. Melihat sikapnya, petugas yang bertanggung jawab atas interogasi tahu ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Di sisi lain, Roland, yang tampaknya berada di ambang gangguan saraf, tampak lebih mudah ditangani. Lucas duduk di luar, menunggu hasilnya. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Dia mungkin tidak akan pernah merasa tenang mengenai keselamatan Melody jika mereka tidak menangkap Tracy. Nona Tracy, mengapa Anda tiba-tiba pergi ke ruang ganti malam ini? Menurut anggota kru lainnya, syuting telah dihentikan selama lebih dari 2 hari. Bagaimana Anda menjelaskan diri Anda? Tanya petugas itu. Tracy tersenyum tenang. Tuan Son selalu menganjurkan agar semua staf memperlakukan lokasi syuting seperti rumah mereka sendiri. Mengapa saya perlu alasan untuk kembali ke rumah saya sendiri? Petugas itu tidak mempercayai penjelasannya. Anda harus menanggapi ini dengan serius, Nona Tracy. Ini kantor polisi, bukan lokasi syuting film. Jangan beri kami alasan-alasan yang tidak berguna ini. Tracy perlahan menghapus senyum dari wajahnya. Baiklah, kalau begitu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan.
Saya ingin bertemu pengacara saya. Saya tidak akan mengatakan apapun sampai perwakilan saya dari perusahaan tiba. Interogasi berakhir tanpa mendapatkan apapun dari Tracy. Anehnya, justru Lukas yang menyarankan para petugas untuk menghentikan interogasi. Dia berpikir akan lebih baik bagi semua orang untuk tidur nyenyak sebagai persiapan menghadapi pertempuran panjang yang akan datang. Saat itu, dia sedang menuju untuk bertemu dengan Presiden Bright Star Entertainment. Dia ingin melihat pilihan mana yang akan dia ambil, melawan seluruh keluarga Rivera, atau memecat Tracy. Bahkan Presiden Bright Star Entertainment pun merasa khawatir dengan apa yang telah dilakukan Tracy. Ia tidak pernah menyangka bahwa aktris yang mereka kontrak, yang tampaknya memiliki masa depan yang menjanjikan, akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi perusahaan satu demi satu. Ketika perekrut merekomendasikannya, mereka memujinya bukan hanya karena kemampuan aktingnya tetapi juga karena etos kerjanya yang kuat. Mereka tidak pernah menduga bahwa etos kerjanya akan membuatnya menjadi begitu kejam. Bayangkan saja harus berhadapan dengan Lukas nanti, Presiden Bright Star Entertainment langsung bergidik. Ada banyak sekali aktris di luar sana, jadi perusahaan tidak harus bergantung pada Tracy. Hanya saja Tracy yang merasa cemas, tidak yakin apakah seseorang akan maju untuk melindunginya kali ini. Dia baru bergabung dengan Bright Star Entertainment dalam waktu singkat dan belum menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan. Namun, ketika dia menandatangani kontrak, perekrut tersebut menyatakan optimisme yang kuat tentang dirinya. Dia mengatakan kepada presiden perusahaan bahwa jika dia terus berkembang di industri ini dan mempertahankan tingkat usahanya, menjadi aktris utama hanyalah masalah waktu. Dia berharap perusahaan akan mempertimbangkan potensinya di masa depan dan menemukan cara untuk mempertahankannya. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu siapa yang bisa diandalkan. Siapa sangka Lukas akan memergokinya basah. Namun, orang yang paling dibencinya tetaplah Melody. Dia menyesal tidak menghabisi Melody. Pada akhirnya, dia menjadi lunak. Jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan wanita itu pergi. Tracy menjadi semakin kesal memikirkan hal itu. Ia akan menuju masa depan yang cerah jika bukan karena Melody. Dia dulunya memegang kekuasaan mutlak atas kru, jadi cukup sulit baginya untuk berada dalam situasi di mana dia harus menunggu orang lain untuk memutuskan nasibnya. Parahnya lagi, semua ini adalah kesalahan Melody, seorang aktris pendatang baru yang muncul entah dari mana. Tracy tertawa dingin, sambil berpikir, dunia ini benar-benar tidak adil. Mengapa Melody mendapatkan semua yang dia inginkan? Aku hanya ingin membuat dunia sedikit lebih adil, jadi mengapa orang-orang itu tidak mengerti aku? Dia merasa seolah seluruh dunia menentangnya, bahwa tidak seorang pun memahami perjuangannya, bahkan Roland sekalipun. Bab 2266. Roland berjanji bahwa apapun yang kuminta, dia akan memenuhinya tanpa syarat. Sekarang, bukan hanya dia membenciku, tetapi dia juga menyerahkanku ke polisi. Apakah ini yang dia sebut cinta? Pikir Tracy dengan penuh amarah. Tampaknya baginya, hanya dirinya sendiri yang bisa dipercaya di dunia ini. Tracy meringkuk di sudut dan memeluk kakinya, menunggu keputusan akhir tentang nasibnya. Saat Lukas keluar dari mobil, Presiden Bright Star Entertainment bergegas menghampirinya dan menyapanya dengan penuh hormat. Tuan Lukas, halo. Reputasi Anda sudah terkenal, dan saya sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Lukas tetap tanpa ekspresi, hanya mengangguk sedikit. Halo, Tuan Digby. Sangat disayangkan bertemu dalam keadaan seperti ini. Saya berharap kita bisa bertemu karena alasan yang lebih baik, daripada. Lukas menundukkan kepalanya dengan halus, dan Digby Townsend langsung mengerti. Siapa yang waras mau melawan Lukas dari Rivera Group? Lagi pula, Tracy tidak banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bahkan, dia malah menimbulkan masalah di mana-mana. Seberapa ambisius pun dia, seberapa berdedikasi pun dia untuk naik jabatan, Bright Star Entertainment tidak akan mau mempertahankannya. Lagi pula, orang yang dikhianati Tracy adalah Melody, istri Lukas. Terlebih lagi, Tracy terlalu tidak sabar dan oportunis. Siapa yang tahu hal-hal gila dan keji apa yang mungkin dia lakukan di masa depan karena dia tidak ragu-ragu menenggelamkan Melody untuk mencapai tujuannya.
Bright Star Entertainment memiliki persyaratan ketat untuk merekrut aktor dan aktris, sama sekali tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal atau kriminal. Jika tidak, perusahaan mungkin akan terkena dampaknya. Siapa yang tahu berapa kali mereka harus membersihkan kekacauan yang ditimbulkan. Perusahaan bahkan belum mendapatkan kembali uang yang mereka investasikan untuk melatih Tracy, dan yang lebih buruk lagi, mereka harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya. Hanya orang bodoh yang akan memilih untuk mempertahankan masalah seperti itu. Jadi, Tuan Digby, saya kira Anda tidak keberatan membiarkan polisi menangani Nona Tracy. Tanya Lukas sambil mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka semuanya akan terselesaikan dengan begitu lancar. Digby segera memasang ekspresi tegas. Yakinlah, Tuan Lukas, kami tidak akan mendukung aktris bermasalah seperti dia. Bright Star Entertainment mungkin bukan perusahaan papan atas di industri ini, tetapi kami sama sekali tidak akan terlibat dalam kegiatan kriminal semacam itu. Lukas tersenyum puas. Senang mendengarnya. Digby menghela napas lega, siap untuk merayu Lukas lebih jauh. Namun, yang mengejutkannya, Lukas berjalan melewatinya. Ia tidak merasa tersinggung dengan pengabaian itu. Sebaliknya, ia menggaruk rambutnya yang agak tipis dan mengikuti Lukas masuk ke kantor polisi. Sayangnya, Tracy terus bersikeras bahwa dia hanya akan memberikan pernyataannya jika pengacara perusahaan hadir. Tanpa pengacara, dia menolak untuk berbicara, sehingga menghambat proses interogasi yang dilakukan oleh para petugas. Digby ada di sana untuk memberitahunya bahwa tidak akan ada pengacara yang membela dirinya dan untuk Mi-Fangqi harapan bahwa perusahaan akan menyelamatkannya. Begitu Tracy melihat Digby, dia langsung menghampirinya. Tuan Digby, Anda di sini untuk membebaskan saya, kan? Saya tidak melakukan semua hal yang mereka tuduhkan. Saya dituduh secara salah. Di mana pengacaranya? Saya meminta mereka untuk menghubungi Anda agar membawa pengacara perusahaan. Mengapa dia belum datang? Apa gunanya Anda di sini tanpa pengacara? Wajah Digby memerah saat ia berhadapan dengan Tracy. Ia tak pernah menyangka bahwa Tracy akan membawa begitu banyak masalah bagi perusahaan. Ia harus berterima kasih kepada Tracy karena di usianya sekarang, ia masih bisa tersenyum dan meminta maaf kepada Lukas. Saya sarankan Anda menyerah saja. Saya sudah meminta pengacara untuk mengatur pemutusan kontrak Anda ketika Anda mendapat masalah. Perusahaan kami tidak mampu menampung aktris seperti Anda. Lebih baik Anda mencari perusahaan lain untuk bekerja sama, katanya dengan tegas. Bab 2267. Tracy tidak bersikap sopan dalam kata-kata dan nada bicaranya, dan dia sudah membuat Digby kesal. Dia sepertinya terlalu percaya diri dengan perannya sebagai aktris kecil. Tuan Digby, bagaimana Anda bisa meninggalkan saya di saat seperti ini? Saat saya menandatangani kontrak, sudah jelas bahwa saya bisa memberikan banyak keuntungan dan nilai bagi perusahaan. Basis penggemar saya telah meningkat pesat, tidakkah Anda melihatnya? Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Protes Tracy. Digby sedikit mencondongkan tubuh ke arah Tracy. Tentu saja, aku bisa memperlakukanmu seperti ini. Kau hanyalah salah satu dari banyak aktris di bawah manajemenku. Ya, basis penggemarmu telah tumbuh relatif cepat di antara talenta-talenta baru, tetapi kau tetap bukan apa-apa dibandingkan dengan Melody. Kau dan Melody memulai karir bersamaan, namun dia memiliki lebih banyak penggemar daripada kau. Selain itu, penggemarmu pasti akan meninggalkanmu begitu mereka mengetahui apa yang telah kau lakukan. Jangan pernah berpikir mereka akan tetap mengikutimu secara membabi buta selamanya setelah ini. Digby menepuk-nepuk mantelnya, enggan terlibat dalam percakapan lebih lanjut dengan wanita gila itu. Setelah ia berbalik dan pergi, Tracy tetap bersandar di pagar, terus mengulurkan tangan dan berteriak memanggilnya. Tuan Digby, Anda tidak bisa pergi. Kembalilah. Anda tidak bisa meninggalkan saya. Melody bukan apa-apa. Saya bisa dengan mudah melampauinya dalam waktu singkat. Jika Anda menyerah pada saya, Anda pasti akan menyesal. Tuan Digby. Namun, Digby bahkan tidak meliriknya, tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Tracy terus memohon hingga hanya suaranya sendiri yang terdengar bergema. Akhirnya, ia perlahan jatuh ke tanah.
Ia tidak percaya bahwa masa depannya yang menjanjikan telah dihancurkan oleh Melody. Melody, tunggu saja. Aku akan menghantuimu meskipun aku mati, gumam Tracy. Ketika para petugas melihat bahwa dia sudah kelelahan, mereka mulai merekam pernyataannya lagi. Dia tetap terlihat murung sepanjang waktu. Nona Tracy, Anda sendiri sudah melihatnya. Tidak ada pengacara yang bisa menyusun pembelaan untuk Anda sekarang. Saya sarankan Anda mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya. Itu mungkin membantu Anda mendapatkan hukuman yang lebih ringan, saran salah satu petugas. Tracy, menyadari perjuangannya sia-sia kali ini, tahu tidak ada yang akan menyelamatkan pion yang jatuh ini. Nona Tracy, tolong berikan penjelasan rinci tentang kejadian pada hari itu, pinta petugas lainnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap para petugas, dan tertawa dingin. Dasar orang-orang yang tidak berguna. Tidak bisakah kalian semua menyelesaikan kasus ini tanpa pengakuan saya? Para petugas yang bertugas mencatat pernyataan tersebut mulai frustrasi. Mereka tidak menyangka dia akan tetap menentang dan tidak kooperatif setelah kejadian itu. Apakah Anda pikir kami tidak menyelidiki Anda? Merekam pernyataan hanyalah bagian dari pekerjaan kami. Nona Tracy, Anda sudah ditangkap. Saya harap Anda berhenti bersikap sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu menang melawan teknik investigasi modern? Kata seorang petugas. Pada kenyataannya, mereka telah mengirim tim untuk melacak catatan pembelian tali tersebut dan menyelidiki motifnya dalam rencana tersebut. Popularitas Tracy di kalangan kru memang sangat buruk. Investigasi mengungkapkan bahwa sebagian besar kru memiliki kesan negatif terhadapnya, terutama setelah dia menyebabkan seluruh saga perundungan daring, yang mengakibatkan para kru dicap sebagai pelaku perundungan. Lucas diam-diam mengamati Tracy, yang tetap keras kepala dan menantang, dari jendela. Dia jauh lebih kejam daripada yang dia bayangkan. Dia tidak berani memikirkan apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak menangkapnya. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa Melody akan seberuntung itu lolos dari cengkeramannya lain kali. Bab 2268. Apakah semata-mata karena Melody memiliki lebih banyak penggemar dan memegang peran utama wanita sehingga Tracy menyimpan niat membunuh? Apakah menyingkirkan Melody akan menjamin kesuksesan Tracy selamanya? Lucas mengerutkan keningnya. Setelah Tracy mengaku, dia harus kembali dan menyampaikan kabar itu kepada Melody. Meskipun awalnya Tracy menyangkal, dihadapkan pada bukti yang sangat kuat, dia akhirnya mengakui kesalahannya. Aku melakukannya karena cemburu. Aku sama hebatnya dengannya dalam hal penampilan dan kemampuan akting, jadi mengapa dia yang menjadi pemeran utama wanita? Apakah dia masih akan menjadi pemeran utama wanita jika dia tidak mendapat dukungan dari keluarga Rivera? Dia mungkin tidak akan memiliki begitu banyak penggemar jika dia bukan pemeran utama wanita. Para petugas terkejut dengan obsesi mendalam Tracy terhadap Melody. Ia pasti akan menggertakkan giginya setiap kali nama Melody disebutkan. Ia terus mengalihkan kesalahan kepada orang lain, membenci Melody sepenuh hati. Namun, meskipun Melody tidak mendapatkan peran utama wanita, peran itu tidak akan pernah menjadi milik Tracy. Tracy bahkan tidak dipertimbangkan untuk peran tersebut. Terlebih lagi, Melody menjadi pemeran utama wanita karena Son sendiri melihat potensi dalam dirinya. Bahkan tanpa Lucas, Son akan memilih Melody. Namun, Tracy tetap berhalusinasi, yakin bahwa dunia menentangnya. Dia sangat percaya bahwa dia adalah seorang yang berbakat tetapi bakatnya diabaikan, sementara orang lain berhasil hanya karena koneksi. Insiden itu akhirnya mencapai kesimpulan, dan Lucas memilih untuk tidak menyelidiki lebih lanjut. Mengetahui bahwa Tracy akan dijatuhi hukuman sudah cukup baginya. Dia berjalan keluar dari kantor polisi, mendapati cuaca di luar sangat nyaman. Sudah waktunya untuk berbagi kabar tersebut dengan Melody. Aku punya kabar baik untuk kuberitahu saat aku kembali ke rumah sakit. Lucas tidak bisa menahan diri untuk memberitahu Melody terlebih dahulu. Melody, yang baru saja bangun tidur, tersenyum saat menerima pesan Lucas dan membalas dengan singkat oke. Dia melihat keluar jendela, yang baru saja dibuka Patty untuknya. Cuaca di luar sangat sempurna, dan sepertinya semuanya bergerak ke arah yang positif. Namun, sebelum Lucas sampai ke mobilnya, dia menerima panggilan telepon. Halo,
Lukas. Lukas terkejut. Dia tidak menyangka Thalia akan meneleponnya pada jam segitu. Biasanya, Thalia sedang mengikuti les cello pada jam segini. Kenapa kau meneleponku sekarang? Bukankah seharusnya kau sedang di kelas? Tanya Lukas. Aku izin tidak masuk les cello hari ini. Lukas, tebak di mana aku sekarang? Lukas, merasa sedikit terburu-buru, ingin segera kembali untuk berbagi kabar baik dengan Melody. Aku sedang sibuk sekarang. Aku akan meneleponmu kembali setelah aku luang. Thalia tidak menyangka dia akan begitu dingin, tidak menunjukkan kepedulian terhadap situasinya. Rasa krisis mulai merayap ke dalam hatinya. Perasaan ini telah tumbuh sejak Melody masuk ke dalam kehidupan Lukas, dan dia menyadari bahwa pengaruh wanita ini terhadap Lukas secara bertahap melampaui pengaruhnya sendiri. Lukas, kamu terburu-buru kemana? Kamu belum mendengarku. Aku sedang di bandara sekarang. Kau bilang kau berada di mana? Lukas, yang hendak menutup telepon, terhenti mendengar kata-kata Thalia. Dia pikir wanita itu mungkin bercanda. Seharusnya dia berada di rumah atau mengikuti les cello. Mengapa dia berada di bandara, dan kemana dia berencana pergi? Lukas, aku sudah kembali ke negara ini. Saat ini aku berada di bandara di kota ibu kota baru. Kenapa kau tiba-tiba terbang pulang sendirian? Tidakkah kau bisa meminta Queen untuk menemanimu? Queen adalah teman baik Thalia, dan biasanya, dia akan menemani Thalia dalam perjalanannya. Bab 2269. Thalia belum pernah terbang sendirian dengan pesawat. Kondisi kesehatannya membuatnya tidak nyaman selama penerbangan, dan teman serta keluarganya selalu berusaha membujuknya untuk tidak terbang. Terlepas dari semua itu, dia secara mengejutkan terbang kembali. Sendirian. Bagaimana mungkin dia mempertaruhkan kesehatannya sendiri seperti itu? Thalia merasakan sedikit kelegaan ketika akhirnya mendengar kekhawatiran dalam suara Lukas. Lukas, kukira kau sama sekali tidak peduli padaku. Queen ada urusan mendesak, jadi aku datang sendirian. Apa kau tidak akan menjemputku di bandara? Sudah lama sekali sejak aku kembali ke kota, dan aku tidak tahu bagaimana menemukanmu. Kerutan di dahi Lukas semakin dalam. Dia tidak mengerti mengapa Thalia melakukan sesuatu yang begitu berisiko. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Tetaplah di tempatmu. Aku akan segera datang. Lukas segera mengemudi ke bandara. Dia khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Thalia saat dia dalam perjalanan ke sana. Akan menjadi bencana jika Thalia gagal mencari pertolongan di tempat yang asing. Saat Lukas keluar dari mobil, dia melihat Thalia berdiri di bandara. Thalia, dia mendongak dengan gembira. Saat Lukas mendekat, dia dengan antusias melompat dan memeluknya. Sebelum Lukas sempat menegurnya, dia menarik napas dalam-dalam di pelukan Lukas dan menatapnya dengan imut. Lukas, aku sangat merindukanmu. Rasanya seperti selamanya sejak terakhir kali kita bertemu, padahal baru sebentar. Setelah Lukas memastikan bahwa Thalia benar-benar baik-baik saja, dia mendorongnya menjauh dan menepuk bahunya. Beraninya kau mengatakan itu. Tahukah kau betapa khawatirnya aku barusan? Thalia cemberut. Tapi aku merindukanmu. Kamu sangat sibuk dengan pekerjaan, jadi kamu tidak bisa sering terbang untuk menemuiku. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku kembali ke sini. Terkadang aku memang merindukan tempat aku dibesarkan, loh. Sekarang aku sudah kembali, kamu tidak perlu terbang ke Molomia untukku. Bukankah ini situasi yang menguntungkan bagi kita semua? Melihat Thalia masih belum memahami keseriusan situasi, Lukas memeganginya dan berkata dengan tegas, kau harus memberitahuku atau keluargamu terlebih dahulu saat kau kembali lagi. Kau tidak boleh melakukan ini lagi. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu di pesawat, dan tidak ada obat? Bagaimana aku bisa menghadapi adikmu jika sesuatu terjadi padamu? Wajah Thalia berubah sedih, begitu pula nada suaranya. Aku mengerti. Ini semua tentang adikku. Apakah kau akan peduli padaku jika bukan karena adikku? Ekspresi Lukas benar-benar berubah muram saat itu. Dia bahkan tidak akan hidup jika bukan karena saudara perempuan Thalia menyelamatkan nyawanya saat itu. Itu adalah salah satu alasan dia merawat Thalia selama bertahun-tahun. Menyadari rasa hormat Lukas yang mendalam kepada saudara perempuannya, Thalia menjulurkan lidahnya sebagai permintaan maaf. Baiklah, maafkan aku.
Bisakah kita pergi sekarang? Aku sudah lelah, dan aku bahkan belum mengunjungi kakek dan nenek. Aku sangat terburu-buru sehingga aku tidak membeli oleh-oleh untuk mereka. Bisakah kamu mengantarku ke mall untuk memilih beberapa hadiah? Lukas menjadi agak ragu-ragu saat mendengar tentang mengantarnya pulang. Aku tidak bisa mengantarmu pulang sekarang. Aku harus mampir sebentar ke rumah sakit. Talia terkejut. Dia meraih tangan Lukas dan memeriksanya. Kenapa kamu harus ke rumah sakit? Apakah kamu terluka? Lukas, apakah kamu sakit? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Lukas perlahan melepaskan tangannya. Bukan aku yang sakit. Melody yang sakit. Aku sudah menyebutkannya di telepon terakhir kali. Bab 2270. Melody masih di rumah sakit, jadi aku harus merawatnya di sana. Jika kau ingin istirahat, aku bisa mengantarmu dulu dan kemudian pergi ke rumah sakit nanti, kata Lukas ragu-ragu. Ekspresi Talia tiba-tiba menjadi kosong. Lukas secara naluriah berpikir bahwa mungkin ini bukan waktu yang tepat bagi Melody dan Talia untuk bertemu. Talia menggigit bibirnya, berpikir, Melody itu lagi. Lukas sudah berkali-kali meminta izin karena dia. Mari kita lihat apa sih kehebatannya. Tiba-tiba, Talia tersenyum lebar. Oh, jadi itu Melody. Aku ingat sekarang. Aku belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana kalau kalian mengajakku mengunjunginya bersama? Melihat Lukas masih ragu-ragu, Talia sedikit mendorongnya. Anggap saja aku ingin berteman dengan Melody. Usia kami mungkin hampir sama. Aku tidak punya banyak teman di sini, jadi akan sangat menyenangkan jika aku bisa akrab dengan Melody. Lagi pula, mengunjungi seseorang yang sedang sakit itu hal yang sopan. Melihat ketulusan Talia, Lukas memutuskan untuk menyetujui permintaannya. Mereka pertama-tama pergi ke mall, di mana mereka membeli hadiah untuk Melody dan kakek neneknya. Baru kemudian mereka menuju ke rumah sakit. Lukas, sambil membawa tas berisi hadiah, tiba-tiba berhenti di depan kamar rawat Melody dan menoleh ke Talia. Cobalah untuk menjaga percakapan tetap ringan saat kau masuk ke sana. Dia sedang tidak enak badan, dan dia tidak tahu harus bagaimana. Anda, Lukas, kenapa kau tiba-tiba begitu berhati-hati? Memangnya kenapa kalau dia tidak mengenalku? Aku hanya ingin bertemu dengannya. Kudengar Melody cukup populer di negara ini sekarang. Bahkan, dia sedang dipertimbangkan untuk menjadi aktris utama berikutnya. Anggap saja ini sebagai penggemar yang terpesona bertemu bintang besar, oke. Karena Talia sudah mengatakan itu, Lukas dengan berat hati mempersilakan Talia masuk ke dalam ruangan. Talia mengetuk pintu terlebih dahulu, dan setelah mendengar suara Melody, dia mendorong pintu hingga terbuka. Wajah Melody berseri-seri dengan senyum begitu melihat Lukas. Apakah kabar baik yang kau sebutkan tadi? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Melody menyadari Talia mengikuti Lukas dari belakang. Kehadiran Talia membuatnya merasa tidak nyaman karena alasan yang tidak diketahui. Melody secara naluriah menatap Lukas, tetapi Lukas tanpa sadar menghindari tatapannya, yang membuat Melody merasa sangat tidak nyaman. Dan siapakah ini? Tanya Melody dengan enggan. Talia berjalan menghampirinya dengan antusias. Halo, saya Talia, teman baik Lukas. Senang bertemu denganmu. Melody, kita sempat mengobrol sebentar di telepon tadi. Wow, kamu bahkan lebih cantik di dunia nyata daripada di film. Talia, jadi, dia Talia yang terus menelepon Lukas. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Apakah Lukas sengaja membawanya ke sini? Jika ya, apa sebenarnya yang ingin dia capai? Pikir Melody. Tatapan Melody menjadi rumit. Dia ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Talia. Melody tidak mengerti mengapa wanita ini tiba-tiba muncul di kamar rumah sakitnya. Apakah Talia adalah kabar baik yang ingin Lukas sampaikan kepadanya sebelumnya? Ketiganya, dengan Talia sebagai satu-satunya yang bersemangat, memiliki pikiran yang berbeda-beda.